digital. Nah, apalagi kan di era sekarang ini banyak dari berbagai kalangan yang sudah kecanduan dengan adanya teknologi digital tersebut. Contohnya itu seperti handphone, karena di zaman sekarang ini kalangan muda ataupun tua itu sudah banyak yang berpegangan pada benda tersebut atau sudah memainkan sosial media. Nah, kali ini saya akan membahasnya dengan narasumber kita, ya, dengan Mas Budi. Beliau ini adalah pendakwah yang mendakwah melalui musik dan suaranya juga pun sangat merdu. Nah, langsung saja ya Mas. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah, hari ini baik. Selama Ramadan ini alhamdulillah sehat. Tidak ada satu apa. Alhamdulillah ya Mas. Nah, langsung saja ya Mas, daripada kita bertele-tele dengan ini semua. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih perjalanan Anda bisa sampai di titik sekarang ini? Ya, dulu saya basicnya itu kesehatan, terus tertarik ke ke ilmu agama, untuk bisa menyampaikan ibaratnya seperti pepatah atau nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita kepada orang-orang yang dalam arti mereka belum tahu untuk disampaikan. Begitu dalam perjalanan ini saya sangat bersyukur bisa sampai pada titik ini. Terus menurut Anda sendiri itu kayak pengaruh perbedaan antara dakwah secara langsung dengan dakwah di media itu seperti apa? Logikanya gini Mbak, kalau semisal kita dakwah secara langsung itu ibaratnya kita face to face, ketemu sama pendengar secara langsung ya. Kemudian kalau misalkan kita secara katakanlah online ya, kan ibaratnya kita ya via Zoom atau kita share, kita agak kurang. Yang pertama, kalau keuntungannya kita secara langsung itu kita bisa menyapa audiens dengan secara langsung, secara terbuka secara langsung, ya, bisa ibaratnya dalam arti bisa ketemu langsung dengan pendengar. Kemudian secara offline, karena kemarin-kemarin karena adanya virus corona, tapi alhamdulillah sudah ibaratnya sudah selesai. Jadi kalau secara online itu agak kurang ya, dalam arti kadang kita sampaikan apa, tapi mereka para pendengar kadang bosan dengan online ya. Jadi menurut saya lebih baik secara langsung ya, offline itu lebih bagus dan lebih menarik ya, lebih mudah disampaikan apa yang kita harapkan. Kalau gitu, bagaimana cara Anda membuat pendengar merasa asik dengan yang Anda sampaikan? Oke. Untuk media dakwah sendiri kan banyak ya, seperti alat musik, kemudian ada wayang dan lain sebagainya. Kalau menurut saya pribadi, untuk dakwah sekarang itu lebih bagus dan lebih baik diselingi dengan guyonan. Kalau misalkan kita ngaji sepanang ini, misalkan ngaji di suatu majelis atau apa, tapi kita baru sepanang, nggak ada guyonan sama sekali, otomatis orang akan bosan dengan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tapi kalau misalkan kita diselingi dengan guyonan, selingi dengan apa kita sampaikan dengan model guyonan, terus ada apalagi misalkan ada wayang atau alat musik, itu akan lebih terasa asik atau lebih menarik daripada kita misalkan ini tapi nggak ada selingan guyonan, itu kurang, ibaratnya didengar ke telinga itu masih kurang, jadi nggak tersampaikan tapi tidak membekas kalau menurut saya Terus kan pasti banyak cara ya merangkul untuk pendengar. Nah, menurut Anda itu bagaimana cara Anda merangkul pendengar agar yang Anda sampaikan itu bisa diterima? Sama pendengar ya. Sebenarnya untuk mencapai apa yang kita sampaikan pada para
pendengar atau pengunjung. Yang pertama, kita sesuaikan dulu di mana kita berada. Misalkan kita di desa atau daerah yang ibaratnya notabene nggak paham dengan bahasa-bahasa yang ibaratnya notabene kayak bahasa kuliah lah ya. Nah, kita harus kurangi seperti itu. Misalkan kita harus sesuaikan dengan bahasa yang kita berada di situ. So, taruh kata kita ceramah di daerah pesisir, tapi dengan pakai bahasa kota, otomatis apa yang kita sampaikan itu tidak bisa masuk ke hati, ke pikiran sama tidak bisa masuk ke pendengar. Tapi kalau misalnya kita sesuaikan dengan apa bahasa kita, bagaimana tempat kita berada, ibaratnya kan kita menyampaikan itu mesti paham ya. Jadi kalau misalkan dakwah dimanapun dan kapanpun, sesuaikan kondisi kita, sesuaikan dengan apa yang kita berada. Ibaratnya apa yang misalkan daerah ini biasanya ketemunya gini, ya kita harus ibaratnya sesuaikan biar masyarakat itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Nah kan berarti kan dari semua yang Anda sampaikan itu, bagaimana saran Anda bagi pendakwa di era digital ini? Untuk saran saya untuk era digital ini, untuk para pendakwa yang banyak baru-baru ya, pertama sebelum berdakwah kuasai ilmunya dulu ya, terus yang kedua perbanyak referensi ya, jangan asal ngeplos sana sini. Kan sekarang banyak sekali pendakwa yang ibaratnya muncul tapi nggak paham apa yang disampaikan, misalnya dalam arti nggak paham ini, nggak paham itu, hanya bermodalkan ibaratnya fantasi atau ibaratnya kayak mengejar media sosial biar tenar atau apa, itu masih kurang, itu banyak sekali. Kemudian jangan lupa juga kalau misalkan kita untuk pendakwa baru, media sosial itu sebenarnya bagus, dalam arti itu bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, dari anak-anak, dewasa sama orang tua juga. Tapi posisi juga harus kita ibaratnya dijelaskan lebih dahulu, oh ini porsinya anak-anak, ini porsinya untuk dewasa, porsinya juga untuk orang tua, kalangan umum, kota dan lain sebagainya. Jadi sesuaikan, kemudian kuasai ilmunya terlebih dahulu. Oke, jadi kan bagaimana sih strategi dakwah yang bagus untuk desa Anda saat ini? Oke, untuk desa ini kan pada desa nelayan ya, pesisir ya, yang notabene kan banyak sekali nelayan. Yang pertama kan harus sesuaikan dengan kondisi geografis yang kita tempati, tempat tinggal kita. Kemudian yang kedua, kita harus paham bahasa mereka, bukan mereka harus paham bahasa kita. Ibaratnya kita harus merangkul mereka, ya, membujuk mereka. Bagaimana sih mereka bisa ibaratnya manut, ibaratnya tertarik dengan apa kata-kata kita gitu. Kemudian untuk menarik suatu simpatisan untuk para pendengar, itu pun juga harus dengan bahasa yang sopan, tidak menyinggung. Apalagi banyak sekali pendakwa kan kadang asal kos sana sini, ada nyindir sana sini. Kalau misalnya itu dikurangi, dan salah satu hal yang harus kita tekankan lagi, pertama itu dakwah itu ibaratnya merangkul ya, bukan memukul ya, dalam arti merangkul semua kalangan, merangkul semua genre, semua itu golongan ya. Tidak ibaratnya bukan memukul, itu tidak, ibaratnya kita merangkul dari yang tidak tahu bisa menjadi tahu, kemudian dari yang tidak paham bisa menjadi paham. Itu ibaratnya sebagai pencerah ya, terutama kan untuk masyarakat yang belum tahu tentang ilmu agama, seperti itu. Oke, terima kasih atas yang Anda sampaikan, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk para penonton. Saya sampaikan terima kasih. Ya sama-sama ya, kan kita ibaratnya saling sharing dan dakwah ya. Dan bagi Mbak kan ibaratnya jurusan juga itu kan berbesar harus menjadi pendakwah yang bagus dan ibaratnya mengandalkan itu yang masih agama juga. Terima kasih. Ya. Oke, demikian yang dapat kita
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.